kemarin, jagat maya heboh atas beredarnya foto dan video memperlihatkan Bilar dan Lesti tengah menikmati liburan ke Thailand. Sebelumnya pun mereka diketahui sempat pula menjalani kebersamaan di sebuah pedesaan. Terkait hal tersebut, pihak keluarga Lesti dan Bilar menyebut bahwa keduanya memang tengah kembali harmonis dan ingin menenangkan diri setelah heboh kasus KDRT beberapa waktu lalu. Pemirsa Silat RCTI, seperti kata pepatah, tidak ada gading yang tak retak, seolah menggambarkan pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang ternyata menyimpan sisi lain yang mengejutkan banyak orang. Di tengah banjir hujatan pasca drama kasus KDRT yang berujung perdamaian, keduanya pun seolah menjauh dari sorotan dan memilih untuk kembali menata kehidupan guna menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Dan kemarin, jagat maya heboh atas beredarnya foto dan video memperlihatkan Bilar dan Lesti tengah menikmati liburan ke Thailand. Sebelumnya pun mereka diketahui sempat pula menjalani kebersamaan di sebuah pedesaan. Terkait hal tersebut, pihak keluarga Lesti dan Bilar menyebut bahwa keduanya memang tengah kembali harmonis dan ingin menenangkan diri setelah heboh kasus KDRT beberapa waktu lalu. Bahkan disebut pula, Lesti dan Bilar kini menjalani honeymoon pernikahan pasca kelahiran buah hati. Kok dapet? Kak, Bilar. Dedek, Dedek. Dedek. Dede, Bang mana Dede? Bang Bilar. Bang Bilar. Anjir. Ini kan terkait kemarin kan terganggu nih psikisnya si Rizky Bilar. Dia trauma dengan masalah ini. Memang dia memang kepingin berdua-dua ini memang ingin honeymoon, Lesti maupun Rizky Bilar. Ya senang memang kita dia apa sekarang udah bahagia, dia ada mereka kan udah berdua lagi, udah kembali ya, sekarang lagi yang sedang apakan diri lah, menyenangkan diri dulu, entah mau masalah mendalami agama dulu, apa itu aja. Ya alhamdulillah mereka udah ini kan udah baikan lagi, udah inilah mungkin inilah jalan rumah tangga yang lebih baik lagi lah, pastinya honeymoon lah. Pokoknya lagi menenangkan diri aja mereka, lagi honeymoon. Selain berkeliling liburan ke berbagai tempat dalam dan luar negeri, Lesti dan Bilar juga berencana untuk pergi umroh bersama. Kabar tersebut semakin kencang disorot saat Ustadz Subhi selaku guru Lesti mengunggah rencana kepergiannya ke Tanah Suci dalam waktu dekat lewat media sosial. Ia pun turut menandai akun milik ayahanda Lesti, Endang Mulyana, sehingga membuat warganet berspekulasi bahwa Lesti dan Bilar juga akan ikut umroh ke Tanah Suci pada bulan November mendatang. Mungkin ada rencana itu ya mungkin, tapi mungkin di bulan-bulan apalah, mungkin bulan-bulan depan itu, insya Allah ya, ada rencana, memang udah dengar ada dengan cara, dan pula katanya pokoknya keluarga lah semua, ibu sudah siapkan paspor semua, sudah siap Desember atau November lah itu pokoknya. Sedang honeymoon, bahkan mereka mau mondok. Rencana memondok, mau perdalam ilmu agama. Dia berdua. Sekarang saat ini mereka sama anaknya bertiga. Untuk saat ini liburan. Ya, saya nggak tahu mau umroh apa enggaknya. Yang mau umroh itu saya. Iya, jamaah kemungkinan ada 49 orang seatnya.
Bilar nggak ada komunikasi sama saya sampai sekarang. Mau healing, mau apa, tapi saya juga kebetulan tempat belum jadi. Dia mau nyari pesantren, kita juga belum ketemu gitu kan. Tempat saya juga belum memadai gitu. Sekarang di mana juga saya nonton di Instagram aja tuh, kayaknya lagi di kampung. Momen kebersamaan Lesti Kejora dan Rizky Bilar pasca kasus KDRT berakhir damai memang masih menyisakan begitu banyak pertanyaan di benak publik. Ya, ada yang ikut berbahagia, namun ada pula yang menganggap bahwa hal tersebut tidaklah serta-merta menggambarkan bahwa Lesti dan Bilar memang sudah benar-benar kembali menjalani hubungan seperti sedia kala. Lantas seperti apa Madam Louise meneropong nasib rumah tangga Lesti dan Bilar di kemudian hari? Benarkah kebersamaan mereka saat liburan memanglah nyata, namun tersimpan perasaan berbeda di dalam hati masing-masing? Sebenarnya dari kemarin sih aku agak sedikit nahan nafas ya ngelihat di tayangan beberapa media. Sebenarnya kalau aku lihat tayangan kebersamaan ini ya dibilang real, sebenarnya real. Secara fisik mereka real ya, mereka suami istri. Pasti kan punya aktivitas sehari-hari, itu pasti real. Tapi yang dipertanyakan adalah secara hubungan komunikasi secara jiwa. Nah, kalau misalnya ditanyakan secara jiwa, tentu di sini kan ada luka, ya, masing-masing punya luka. Si pihak wanitanya ada luka, si pihak laki-lakinya ada luka. Jadi kalau ditanyakan mengenai hubungan, ini hubungan real, tapi real yang menyakitkan kalau menurut saya. Iya, real yang menyakitkan, berada dalam satu rumah, tetapi perasaannya sudah beda. Yang satu perasaannya bagaimana, yang satu berbeda, tetapi mereka mengusahakan senyaman mungkin agar terlihat lebih baik di depan publik. Mereka mengusahakan senyaman mungkin agar terlihat lebih baik di depan publik. Sebenarnya kalau menurut aku sih semuanya terkondisi. Nah, kita bisa kayak ngambil satu momen ya. Apabila momen ini, kita berada di momen ini, tentu kita pun akan melakukan hal yang sama. Kita akan bertopeng kepada masyarakat, bahkan bertopeng kepada diri sendiri. Artinya kan di situ sudah ada luka. Nah, otomatis si pihak lelaki berusaha bersandiwara sebaik mungkin. Mau itu sandiwara, mau itu real, mau itu nggak benar, harus menyelamatkan hidupnya, harus menyelamatkan masa depannya, ya, karena di sini sudah nggak ada pilihan. Nah, kalau kita sendiri sudah berada di satu pilihan yang nggak bisa ngomong, yang nggak bisa ngapa-ngapain, pasti juga kita akan berbuat hal yang sama. Kesempatan kepada satu kejadian, memberikan pengampunan kepada seseorang, dan memang kan ini nggak hanya sekali dua kali ya KDRT ini, cuma mungkin si pihak wanitanya kan lebih menyembunyikan karena mungkin tayangan-tayangan di sosial media, settingan yang mereka adalah keluarga yang sangat harmonis. Nah, tiba-tiba suatu hari momen pecah perang dan akhirnya itu kejadian sampai lapor polisi. Nah, pihak si cewek ini mungkin merasa dengan perjanjian tertulis ini, ya, si R-nya ini mungkin bisa berubah. Tapi kalau yang saya lihat ya, di sini bukan kita mendahulukan Tuhan si prianya tidak berubah, bukan. Ini cerita karakter. Ya, kalau saya lihat di tayangan video terakhir di kantor polisi, itu ada amarah, ada dendam, dari tatapan mata ada amarah, ya, dari wajah itu ada amarah, bahkan dari body language-nya itu ada amarah. Jadi di situ sebenarnya pelukannya bukan pelukan yang tulus, senyum bukan senyum yang tulus, itu semua senyum terkondisi demi menyelamatkan hidupnya, demi menyelamatkan masa depannya. Segala sesuatu yang berawal dari yang baik-baik itu berbisnis, baik itu relationship, baik itu berumah tangga, pasti nantinya akan kita terima dan timbangannya itu nggak pernah berubah. Itu timbangan dari alam semesta itu selalu pas timbangannya gitu. Jadi ya itu tadi, segala sesuatu yang diawali dengan ketidakbaikan ya biasanya ya akhirnya akan mendapatkan karma sendiri gitu, bagi yang percaya karma ya. Akhirnya akan mendapatkan karma sendiri gitu, bagi yang percaya karma ya. Berbanding terbalik dengan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang kini telah kembali harmonis, Dewi Persik justru masih terus dibuat geram oleh aksi para oknum yang mengaku fans Leslar dan menghujat bahkan memfitnah dirinya.
Setelah dengan seorang wanita yang mengaku fans berat Leslar, DP kini kembali memanas dengan sosok pria berpeci merah. Ya, semua itu tentu saja buntut dari ucapan DP saat mengomentari kasus KDRT yang kala itu panas diperbincangkan. Lebih lanjut, DP pun juga turut menjawab tudingan bahwa dirinya terlalu ikut campur urusan rumah tangga Lesti dan Bilar. Padahal menurutnya, dirinya dan sejumlah host lain membahas hal tersebut karena memang kebutuhan pekerjaan. Terlebih kasus KDRT merupakan hal yang sangat krusial dan kerap terjadi di masyarakat, bahkan di kalangan selebriti tanah air sekalipun. Saking geramnya, DP bahkan sudah melaporkan sejumlah akun yang dianggap menebar hujatan dan fitnah ke pihak kepolisian. Lantas akankah ia juga menyeret sang pria berpeci merah tersebut ke jalur hukum? Ini tiba-tiba ada orang nih, saya nggak tahu nih siapa nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Ketemu lagi masih bersama si peci merah. Gue lagi liatin aja nih. Gue sewot batu sama si artis satu tuh. Siapa yang sebut namanya? Tiap hari gue petetan mulu. Lapor ke polisi lah. Kalau misalkan lu mengalami tindakan-tindakan yang nggak sesuai apalagi mengandung fitnah. Lapor ke polisi lah. Kalau misalkan lu mengalami tindakan-tindakan yang nggak sesuai apalagi mengandung fitnah. Saya kasih tahu ya, siapapun berhak untuk mengkritik, siapapun berhak untuk memberikan pendapat, tapi jangan memfitnah. Kalau mengfitnah itu ada pasalnya. Ini yang perlu ada edukasi biar kalian tuh paham ya. Kita itu mau punya duit, mau punya enggak, wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila mengalami tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Salah satu contoh, kamu difitnah, wajib lapor. Nggak perlu kamu punya duit untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Wajib lapor. Kenapa harus punya duit? Punya duit, nggak punya duit tetap ditangani kok sama pihak yang berwajib. Itu yang poinnya penting. Jangan menggiring opini seolah-olah kalau orang nggak punya duit itu tidak mendapatkan keadilan. Justru di sini tidak memandang bulu. Yang namanya hak asasi manusia harus bisa saling menghormati dan menghargai. Hak asasi manusia harus bisa saling menghormati dan menghargai. Saya tuh nggak pernah ngomongin Lesti loh mas. Saya tuh berbicara tentang KDRT-nya. Itu doang, awalnya tuh itu gitu. Kemudian banyak saya tuh diserang sama akun-akun lalor tuh banyak banget. Yang nyerang-nyerang aku begini begitu sampai bilang, kamu tuh sih gak kayak Lesti. Kalau Lesti tuh punya anak. Sekali lagi saya gak ada masalah sama Lesti. Saya cuma tersinggung atas omongan-omongan dari para laler-laler itu. Kok masalah anak? Kalau misalkan anak dijadikan dieksplor hanya demi anak itu gak boleh. Pokok permasalahannya itu adalah masalah KDRT. Saya itu cuma sebagai host. Kenapa cuma saya yang diserang? Host yang lain kok nggak ada yang diserang? Saya tuh diserang membabi buta loh. Saya nggak pernah bilang Lesti hamil duluan loh. Tapi mereka yang baper sama saya. Ada orang yang bilang, hey, mending Lesti punya anak daripada kamu mandul nggak punya anak. Kamu 3 kali cuma cerai aja. Saya bilang sama dia, namanya Riko kalau nggak salah saya di akun itu. Hey Riko, nggak apa-apa. Saya itu kan nggak hamil. Yang penting saya nggak hamil duluan. Dan saya bercerai karena KDRT. Jadi kan selama ini orang-orang nggak tahu saya bercerai karena apa. Makanya saya senang ketika Lesti itu bisa speak up mengenai KDRT. Karena zamannya saya dulu masih belum ada pasalnya, belum ada undang-undangnya gitu. Terakhir tuh 4 hari lalu masih menanyakan kabar. Nanti saya akan segera mengabari karena kan saya juga nggak mau nama-nama mereka dibawa-bawa juga sama oknum-oknum ini yang saya tidak mau kan. Dia mengaku sebagai pendukung dari salah satu artis, tapi ternyata bukan. Setali 3 uang dengan momen romantis liburan Lesti Kejora dan Rizky Bilar pasca kasus KDRT.